minta aja, tapi masalah ijabahnya kan serah Allah. Ya Allah, saya nggak punya duit, tapi saya pengen pajero ya Allah. Ya nggak apa-apa orang kita mintanya sama Allah bukan sama manusia. Ya nggak apa-apa cepat. Bahkan kalau itu bisa memuaskan keinginan kita, nggak apa-apa minta seperti itu. Ya Allah, saya minta pajero ya Allah, tapi uang saya baru 500.000. Misalnya, kabulkan ya Allah. Ya kalau Allah ngabulin. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Ya kita juga tahu diri baru punya 500.000. Gitu. Kalau ternyata dikabulkan Allah, Allah akan mempersiapkan kita agar kuat juga untuk bayar pajero itu. Itu pasti. Makanya kalau doa jamaah sekalian jangan setengah-setengah. Ya Allah, saya minta mobil, dikasih Allah mobil, tapi nggak dikasih Allah cara bayarnya. Akhirnya bingung ya. Makanya kalau minta mobil, ya Allah saya minta mobil plus cara untuk bayar mobilnya ya Allah. Nah itu lengkap, oke ya. Misalkan mintanya mobil doang, tapi nggak minta cara bayarnya, bu yang minta. Lah kan kamu mintanya mobil tuh saya kasih mobil gitu. Nah tapi ini nggak bisa bayar ya Allah, doa lagi. Nah itu bagi Allah doa. Makanya orang Islam itu enak jemaah sekalian. Orang Finlandia menurut PBB orang yang paling bahagia itu indeks kebahagiaan paling tertinggi di dunia ini itu orang Finlandia, orang Eropa sono yang jumlah muslimnya sedikit ya. Orang Islandia, orang Denmark, orang apa itu namanya Norwegia, orang-orang daerah Balkan sono itu sama sekalian itu kata PBB indeks kebahagiaannya tinggi. Tetapi Indonesia nggak masuk 10 besar, ya kan? Indonesia menurut PBB itu bukan termasuk 10 negara yang indeks kebahagiaannya tinggi. Gitu. Kemudian tapi ditemukan fakta bahwa orang Finlandia itu indeks kematian gara-gara bunuh dirinya juga sangat tinggi. Apakah itu logis? Orang bahagia, paling bahagia, negara paling bahagia, tapi banyak kasus bunuh dirinya. Dan kalau dia bahagia, ngapain bunuh diri? Kalau kita seperti itu. Tapi enggak, Finlandia katanya negara bahagia, paling bahagia, tapi indeks bunuh dirinya banyak. Banyak sekali itu di Finlandia. Bahkan di Korea Selatan, Jepang, kita selalu memuji-muji orang Jepang. Orang Jepang itu ya kan punya attitude yang bagus, punya ini yang bagus, punya itu yang bagus. Lihat indeks kematian di Jepang karena bunuh diri, karena stres, akhirnya bunuh diri sangat banyak. Jumlah hari bekerja yang 24 jam itu kurang. Orang Jepang itu sehari semalam 24 jam itu protes sama Tuhan. Ya Allah, sehari cuma 24 jam, masih kurang. Itu orang Jepang. Bahkan pulang ke rumah itu tidurnya itu ada yang hanya tidur di halte. Itu orang Jepang karena besok harus kerja lagi. Tingkat stressingnya sangat tinggi mereka. Akhirnya saking stresnya nongkrong di atas rel kereta api. Wassalam itu indeks kematiannya sangat tinggi. Bahkan di Jepang, di Amerika, negara-negara Eropa ada aplikasi untuk memesan orang agar membunuh kita. Apa itu jemaah? Serius jemaah? Saking pengennya orang naudzubillah yang wafat itu sampai ada aplikasi. Kita ketemuan sama pembunuhnya, nanti tolong eksekusi saya dengan cara seperti ini. Ada, itu banyak. Saking banyaknya orang yang stres dan pengen bunuh diri. Katanya mereka negara-negara yang maju, mereka adalah negara yang bahagia. Tapi kenapa rakyatnya, warganya banyak yang seperti itu? Lihat Indonesia, tak masuk 10 besar, ya kan? Boro-boro orang mau apa itu namanya nongkrong di atas rel kereta api, ya kan? Serempet dikit aja, takutnya minta ampun. Ya kan? Indeks kematian Indonesia karena bunuh diri sangat kecil. Itu berarti menunjukkan tingkat stressingnya orang Indonesia juga kecil. Walaupun kata mereka Indonesia nggak masuk 10 besar negara bahagia, tapi sekali orang Indonesia stres gampang tinggal ngopi. Diomelin istri terus di rumah tinggal pergi ngopi. Kamu nggak bikinin saya makan, oke saya makan di warung empok sono yang cantik. Selesai besok makanan ada, ya. Kamu nggak bikinin saya kopi, oke santai. Karena warung kopi banyak cantik-cantik, ya kan? Oke, saya bikin ya kan? Bercandanya itu ada orang Indonesia, banyak sekali
Puyeng warung kopi, ya kan? Kadang ngomongin orang, ya kan? Kadang ngomongin atasan, ya kan? Tapi setidaknya nggak bunuh diri gitu. Tingkat dosanya itu masih mending daripada orang barat. Tingkat dosanya paling gibah. Iya gitu doang. Tapi kalau orang mana barat nggak gibah langsung bunuh diri, gitu loh. Itu yang beda. Orang Indonesia seperti itu. Apalagi misalkan yang mama santai banget, ya kan? Puyeng dia udah ngumpul bikin grup WA, ya kan? Ngomongin siapa aja dia misalkan, ya kan? Gak penting, tapi apa itu namanya tingkat apa itu namanya tingkat stresnya itu bisa diminimalisir dengan hanya hal-hal yang seperti itu, ataupun misalkan itu dosa tapi dosa yang tidak fatal. Itu orang Indonesia punya budaya ngopi. Sampai kemudian kita juga selalu diajari oleh orang tua kita, kalau kita misalkan puyeng sepuyeng-puyengnya, maka kita cuma cukup saja untuk mengucapkan ya sudah, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu selesai zaman. Pokoknya puyeng, misalkan kepalanya puyeng dan lain sebagainya, pokoknya puyeng sekali. Ya Allah, berpuyeng-puyeng, ya Allah saya serahkan semuanya kepada Engkau. Orang Islam diajari begitu, pasrah kepada Allah. Lah ngapain bunuh diri? Mau bunuh diri nggak jadi, sudah dipasrahkan kepada Allah. Tapi kalau orang Eropa, Tuhan saja nggak percaya, agama saja itu fanatisme. Agama itu sesuatu yang ia sukai. Makanya orang Eropa nggak segan-segan ngomong agama kamu apa. Agama saya adalah minum sampai atau minum minuman keras, itu dianggap agama. Karena bagi orang Eropa agama itu adalah fanatisme, hal-hal yang memang disukai dan menyenangkan di diri. Makanya misalkan ketika mereka tingkat stressingnya tinggi banget, nggak ada mereka kepikiran misalkan saya pasrahkan kepada Tuhan, nggak ada. Kalau orang Islam stres banget, ya udah, orang tua kita selalu mengajarkan, udah pasrahkan saja kepada Allah. Sudah ya Allah, saya pasrahkan saja, saya nyerah. Nah gitu, udah selesai. Walaupun ada orang Indonesia yang satu dua yang alhamdulillah misalkan mungkin bunuh diri, tapi tingkatnya nggak sebanyak orang-orang Eropa. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farubama tolak tasyai'an kana al-awla laka man'u anka fayakunu al-man'u ainul athar kama qala al-musannif fi ma yati rubbama mana'aka fa'atoka warubbama atoka famana'aka. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan kita penjelasan dan juga wajangan bahwasanya farubama tolak tasyai'an kana al-awla laka man'u anka fayakunu al-man'u ainul athar. Kita terkadang itu meminta sesuatu kepada Allah, tapi Allah tahu seharusnya kita tidak meminta perkara itu. Maka pada dasarnya ketika Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta, pada dasarnya Allah sudah memberikan kita sesuatu yang lebih besar daripada yang kita minta. Contoh misalkan jemaah sekalian, kita minta mobil, datang minta kepada Allah mobilnya yang BMW ya Allah. Kalau engkau ngasih saya mobilnya Avanza ya Allah, ini nggak usah sombong banget ya. Allah juga tahu ngapain saya ngasih kamu Avanza gitu kan. Akhirnya seperti ini sama sekali. Misalkan ada seorang dari kita misalkan minta ya Allah saya minta mobil BMW. Sama Allah tahu kok kamu minta BMW. Tapi Allah tahu kalau kamu dikasih BMW, kalau kita dikasih BMW, maka yang ada kita enggak sholat lagi, sholat jamaah di masjid. Kenapa? Karena saking sayangnya mobil dielus-elus terus sampai akhirnya ketiduran di samping mobil, ya kan? Enggak jadi sholat subuh. Sholat subuhnya Allah tahu kalau kamu saya kasih mobil, sholat subuh kamu kacau. Kesenangan kamu taklim yang dulu kamu nikmati, kamu akan mulai hilang. Kenapa? Karena misalkan dengan mobil itu akhirnya kamu merasa sudah waktunya jalan-jalan, mumpung subuh masih kosong aja jalan-jalan. Kamu nanti kalau saya kasih mobil, sholat subuh kamu berantakan, taklim kamu nggak pernah ikut, ya anak-anak kamu jadi sombong. Nah untuk memutus agar kita tidak sombong, tetap sholat jamaah, tetap taklim, Allah nggak mengabulkan permintaan kita saat itu. Berarti ketika
ketika Allah nggak mengabulkan doa kita, pada dasarnya Allah ngasih apa? Ngasih kita sesuatu yang lebih hebat, yang lebih tinggi daripada dunia itu tadi. Makanya al-man'u ainul ato, tidak ngasihnya Allah kepada apa yang kita inginkan, terkadang itu justru bentuk pemberian dari Allah. Contoh, anak kita minta kepada kita uang 100.000 untuk main PS, kita menolak. Pada dasarnya penolakan kita itu adalah pemberian kita kepada dia agar waktu dia digunakan untuk hal yang lebih baik. Kelihatannya kita nggak ngasih apa-apa, tapi pada dasarnya kita justru ngasih sesuatu yang lebih baik daripada ngasih uang 100.000. Orang tua kita dulu seperti itu jemaah sekalian. Ya kan, minta uang kepada orang tua, minta misalkan 20.000, tapi orang tua kita ngasihnya 5.000, ya. Atau bahkan misalkan orang tua kita nggak ngasih sama sekali. Itu sama seperti ketika kita minta kepada Allah, tapi Allah nggak ngasih apa yang kita minta. Makanya saya mengatakan itu adalah al-manu ainul ato. Saat Allah tidak memberikan apa yang kita minta, justru disitulah Allah memberikan kita sesuatu. Saat kita minta kepada Allah mobil, Allah nggak kasih, Allah justru ngasih kita sesuatu yang lain, yaitu menjaga hati kita agar tidak takluk atau tidak terikat penuh dengan dunia. Itu harus kita syukuri. Itu biasanya dilakukan Allah kepada orang-orang yang memang ada kedekatan intens kepada Allah. Terkadang kalau orang-orang yang terkadang nggak punya kedekatan intens kepada Allah, minta apa langsung Allah kabulkan. Ada orang yang suka maksiat, rajin maksiat, jarang sholat jamaah misalkan. Tapi standar baik itu nggak seperti itu jemaah sekalian. Misalkan ada orang yang bahkan bisa dikatakan non muslim, tapi mobilnya sahabat, mobilnya luar biasa banyak. Allah terkadang tidak perlu menjaga hati orang ini, terkadang sudah kalau minta mobil 10 saya kasih. Allah nggak punya pemikiran untuk misalkan saya jaga hati kamu biar begini, tidak. Terkadang seperti itu. Terkadang ada orang Islam yang minta mobil sampai 10-100 dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah tahu hatinya sudah bisa dimanage. Dia bisa memanage hatinya. 100 mobilnya pun tidak akan pernah membuat dia bangga. Atau ada orang yang Islam tapi belum bisa memanage hatinya, tapi tetap dikasih Allah mobil sampai 100. Banyak. Makanya kita masuk ke tema ke konsep bahwa Allah itu semaunya sendiri, terserah Allah. Tapi ketika Allah berhubungan dengan orang yang punya kedekatan sama Allah, maka Allah akan memperhatikan. Kamu kan orang yang sudah sering jamaah, sudah sering menyembah aku. Loh, kamu minta apa? Mobil? Entar dulu ya. Saya sayang sama kamu, hati kamu saya jadikan lebih baik dulu. Saya tidak sembarangan kalau mengabulkan permintaan kamu. Itu sebenarnya bukti Allah sayang pada kita. Tapi kita jarang untuk bisa membaca rasa sayangnya Allah kepada kita. Kita menganggap ya Allah engkau jahat sekali, sholat 50 tahun, ya kan, motor dan ganti-ganti, misalnya. Kita protes, itu yang menjadi kesan. Padahal sebenarnya di situ letak Allah pengen menjaga kita. Mungkin Allah dengan itu pengen menjaga kita agar selalu jamaah atau selalu sholat atau selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakatika domina al ijabah fil waqti alladhi yuridu, la fil waqti alladhi turidu. Begitu juga Allah akan mengabulkan apa yang kita minta pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Contoh misalkan, di sini dijelaskan bahwa alam taro anna Musa kana yad'u ala fir'auna wa qaumihi wa Harun yu'minu ala qawlihi rabbana tmis ala amwalihim ila akhir ma qasallahu fi kitabihi al-maknun. Apakah kita tidak melihat kisah dari Nabi Musa? Nabi Musa itu ketika berdakwah ke raja Fir'aun. Padahal Nabi Musa itu anak angkat dari raja
Fir'aun. Musa yang jadi anak angkat malaikat Jibril menjadi kafir, Musa yang menjadi anak angkat Raja Fir'aun menjadi nabi. Nah, ini paradoks teman kalian. Ada yang dibimbing malaikat Jibril malah jadi kafir, ada yang dibimbing orang kafir berupa Raja Fir'aun malah jadi nabi. Itu Nabi Musa. Nasibnya ketukar sama Musa yang lain, namanya Musa Samiri. Nah itu Musa juga namanya. Ada dua Musa. Yang satu muridnya malaikat Jibril namanya Musa Samiri menjadi kafir, menyesatkan umatnya Nabi Musa dengan cara mengajaknya untuk menyembah anak sapi yang terbuat dari emas. Yang kedua Musa yang menjadi murid, bukan murid, anak angkat dari Raja Fir'aun, ya, tapi akhirnya menjadi mukmin, menjadi nabi. Nah, Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk mendakwah kepada ayahnya yang bernama Fir'aun. Kenapa? Fir'aun saat itu sangat kejam kepada Bani Israel, pada orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang menindas dulunya itu orang Mesir, yaitu orang Kipti, ya, atau orang-orang yang masih kategori dalam kerajaannya Raja Fir'aun. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi dulu juga yang banyak disiksa oleh orang Eropa, yaitu oleh orang Romawi. Jadi Palestina atau Arab itu bahkan justru mereka adalah pelindung orang Yahudi dulunya, ya, itu zaman sekarang. Tapi sekarang kita melihat seperti itu sekarang. Kemudian orang Yahudi itu songnya kepada Nabi Musa ketika diajak berperang. Ayo kita berperang melawan Raja Fir'aun. Orang Yahudi santai. Ya sudah Musa, kamu kan punya Tuhan. Udah kamu sono perang sama orang Mesir, bawa aja Tuhanmu, nggak usah bawa saya. Itu orang Yahudi. Nah, ketika Nabi Musa berperang melawan Fir'aun, Nabi Musa itu minta kepada Allah, ditemani dengan temannya yang bernama Nabi Harun. Nabi Musa sampai berdoa seperti ini, Rabbana tumis ala amwalihim. Nabi Musa pengen harta bendanya Raja Fir'aun itu dihancurkan. Kekuatan ekonominya dulu yang pengen dihancurkan oleh Nabi Musa. Kalau Fir'aun masih kekuatan ekonominya masih kuat, Nabi Musa tidak akan bisa menyerang. Tapi tahukah kita jemaah sekalian, wabada arba'ina sana fasola al-mad'u bihi. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Musa itu doanya kepada Allah agar kekuatan ekonominya Fir'aun itu tumbang, itu doanya selama 40 tahun, dan setelah 40 tahun baru dikabulkan. Berarti sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan, Allah itu akan mengabulkan yang kita inginkan sesuai dengan yang Allah kehendaki dan pada waktu yang Allah inginkan. Sekelas Nabi pun minta agar kekuatan ekonominya Raja Fir'aun itu habis, itu Allah nggak kabulin dulu sampai 40 tahun. Nabi Ilyas, ayahnya Maryam, Hana, itu punya seorang suami, ya, dan suaminya itu istrinya punya anak, anaknya pengen laki-laki, minta selama puluhan tahun kepada Allah nggak dikabulkan, akhirnya dikabulkan malah perempuan, Maryam. Alhamdulillah kita telah diingatkan sama Allah agar menyelesaikan taklim ini, ya. Saya kira cukup jemaah sekalian. Nanti ketika ada yang mau ditanya silakan ditanyakan. Dari saya, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.